Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video yang membahas statistik sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai konsep dasar yang mendasari berbagai perhitungan statistik, baik statistika deskriptif maupun inferensia. Dan di video-video yang fokus mempelajari statistika deskriptif, kita juga sudah dikenalkan dengan beberapa perhitungan untuk menghitung tendensi sentral, dispersi, dan posisi. Nah, pada video kali ini kita mulai akan membahas rumus-rumus yang nanti berkaitan dengan perhitungan di dalam statistika inferensia. Dan ternyata berbagai rumus atau berbagai formula di dalam statistika deskriptif itu ternyata nanti akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan berbagai uji hipotesis di dalam statistika inferensia. Oleh karena itu, kita perlu mereview sejenak berbagai rumus atau formula dalam statistika deskriptif yang nanti akan kita gunakan lagi dalam perhitungan di statistika inferensia. Review ini penting agar kita dapat menguasai berbagai formula tersebut dan agar kita dapat memanfaatkan atau mengaplikasikan rumus-rumus tersebut dengan menggunakan data yang ada. Agar ketika kita melakukan statistika inferensia, melakukan perhitungan berbagai uji hipotesis, kita tidak mengalami kebingungan ketika mendapati istilah-istilah statistika deskriptif tadi. Oke, sekarang mari kita mulai. Misalkan saja kita mengumpulkan data skor hasil belajar di salah satu kelas. Dan anggap saja di kelas tersebut ada 10 siswa. 10 siswa tersebut kita beri tes hasil belajar yang terdiri atas 10 soal. Bila salah semua akan mendapatkan skor 0 dan bila betul semua akan mendapatkan skor 10. Setelah kita beri tes hasil belajar, kemudian siswa mengerjakan ke-10 soal tersebut, kemudian kita mengoreksi jawaban para siswa tersebut. Setelah kita mengoreksi jawaban para siswa, kita mendapatkan skor-skor seperti ini. Siswa pertama mendapatkan 8, siswa kedua mendapatkan 9, siswa ketiga mendapatkan 8, dan seterusnya hingga siswa terakhir mendapatkan skor 6. Sekarang mari kita belajar, mari kita mengingat lagi berbagai istilah dan simbol yang ada di dalam statistika deskriptif yang kita gunakan untuk mengolah data-data ini. Yang pertama adalah N kecil, N tidak kapital. N ini menunjukkan jumlah data. Berdasarkan data yang kita miliki di sini, maka jumlah data atau jumlah skor hasil belajar adalah 10. Karena tadi kita memberikan tes pada 10 siswa dan setiap siswa mendapatkan skor. Kemudian kita akan mengenal DB. DB itu singkatan dari derajat bebas. Derajat bebas itu bahasa Inggrisnya degree of freedom atau DF. Sehingga kalau kita nanti menggunakan software analisis data, mungkin kita akan mengenal istilah DF. Jadinya DF itu sama dengan DB. Nah, DB rumusnya sangat sederhana, yaitu N kurang dari 1. N dikurangi 1. Karena derajat bebas itu selalu banyaknya item dikurangi dengan angka 1. Banyaknya item atau banyaknya data di sini ada 10. Maka 10 dikurangi 1, DB-nya sama dengan 9. Jadinya dari data yang kita miliki ini, kita memiliki N sama dengan 10, sedangkan derajat bebasnya adalah 9. Kemudian kita juga mengenal simbol sigma. Ya, ini sigma ya, yang bentuknya seperti ini. Kemudian diikuti oleh X. Sigma sendiri merupakan notasi yang digunakan oleh para peneliti atau ahli matematika sebagai perwakilan urutan penjumlahan.
Sehingga sigma ini sebetulnya merujuk pada penjumlahan data. Sigma X sendiri merupakan penjumlahan keseluruhan data yang kita miliki. Maka kalau kita memiliki data seperti ini, berapa sigma X-nya? Tinggal kita jumlahkan satu persatu. 8 plus 9 plus 8 plus 7 plus 8 plus 6 plus 8 plus 9 plus 7 plus 6. Semua angka ini berasal dari tabel ini. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya 76. Dengan demikian, data skor siswa ini memiliki sigma X sebesar 76. Kemudian nanti kita juga akan mengenal seperti ini. Sigma X dalam kurung kuadrat. Kita dapat mengatakan ini sigma X yang dikuadratkan. Artinya jumlah keseluruhan data kita kemudian dikuadratkan. Kita menjumlahkannya terlebih dahulu kemudian kita kuadratkan. Jadinya dikurung baru dikuadratkan. Sehingga tadi saya katakan sigma X yang kemudian dikuadratkan. Tadi kita memiliki sigma X sebesar 76. Maka sigma X yang dikuadratkan adalah 76 kuadrat, yaitu sama dengan 5776. Tanda kurung ini penting ya, karena kalau tanda kurungnya hilang nanti akan memiliki arti yang berbeda. Kok bisa artinya berbeda? Mari kita lihat bila tanda kurungnya hilang. Nah, ini merupakan sigma X kuadrat. Tidak ada tanda kurungnya. Berbeda dengan sigma X yang dikuadratkan ini, berbeda dengan yang ada tanda kurungnya ini, sigma X kuadrat atau yang tidak ada tanda kurungnya ini merupakan penjumlahan seluruh data yang telah dikuadratkan terlebih dahulu. Jadinya data ini satu persatu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Sekarang mari kita hitung. Nah, seperti ini. 8 kuadrat plus 9 kuadrat plus 8 kuadrat plus 7 kuadrat plus 8 kuadrat plus 6 kuadrat plus 8 kuadrat plus 9 kuadrat plus 7 kuadrat dan yang terakhir, data terakhir plus 6 kuadrat. Sehingga kita kuadratkan semua hasilnya 64 plus 81 plus 64 plus 49 plus 64 plus 36 plus 64 lagi plus 81 plus 49 dan terakhir ditambah 36. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah sebesar 588. Lihat, beda ya hasilnya. Yang sigma X dikuadratkan hasilnya adalah 5776. Sedangkan sigma X kuadrat adalah 588. Ingat ya perbedaannya, jadinya kalau ada dalam kurungnya atau sigma X yang dikuadratkan, kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh data kita dan hasil penjumlahan itu kemudian kita kuadratkan. Sedangkan kalau tidak ada dalam kurungnya, yaitu sigma X kuadrat, kita kuadratkan satu persatu data yang kita miliki. Setelah semuanya dikuadratkan, baru dijumlahkan. Ini harus benar-benar kita ingat, benar-benar kita pahami. Karena nanti ketika kita melakukan perhitungan uji hipotesis dalam berbagai statistika inferensia, sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan ini sering muncul. Jangan sampai tertukar. Bila tertukar hasilnya akan salah. Karena seperti yang kita lihat di sini, jumlahnya berbeda jauh. Satunya 5.000 sekian, satunya 500 sekian. Kemudian kita juga mengenal istilah FK. Nanti di dalam statistika inferensia kita mengenal FK. FK itu singkatan dari faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi adalah sigma X yang dikuadratkan dibagi jumlah item atau jumlah data kita. Lihat ya, ada dalam kurungnya. Jadinya kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kuadratkan, kemudian dibagi jumlah data yang kita miliki. Karena data yang kita gunakan adalah ini, dan total keseluruhan data kita ini adalah 76, maka dalam menghitung faktor koreksi, kita kuadratkan terlebih dahulu 76. Lalu dibagi jumlah data, yaitu sejumlah 10. Tadi
seperti yang telah kita hitung, sigma X dikuadratkan itu sama dengan 5776. Kemudian dibagi 10. Sehingga faktor koreksi yang kita dapat dari data ini adalah 57,76. FK ini juga merupakan istilah yang nanti akan sering kita temui di dalam berbagai uji hipotesis di statistika inferensial. Ingat ya, pembaginya adalah sigma X yang dikuadratkan, bukan sigma X kuadrat. Kemudian kita juga akan mengenal JK. JK ini bukan mantan wakil presiden kita ya, tetapi JK di dalam statistik adalah jumlah kuadrat. Singkatan dari jumlah kuadrat, tapi bukan berarti kita menambahkan kuadrat-kuadrat ini. Tidak berarti sama dengan sigma X kuadrat yang tadi kita pelajari. Jumlah kuadrat ini memiliki rumus sendiri, yaitu ini. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi jumlah item data kita. Ya, sigma X kuadrat ini kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Kita lihat sigma X dikuadratkan dibagi N ini merupakan formula dari FK. Sehingga JK dalam referensi lain dituliskan rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi FK. Karena kita lihat FK itu sama dengan sigma X dikuadratkan dibagi N. Ini kan sama saja. Begitu ya. Jadinya kalau ada referensi lain yang mengatakan JK sama dengan sigma X kuadrat dikurangi FK, itu juga tepat. Sekarang mari kita coba hitung. Sigma X kuadrat tadi kita sudah menghitungnya. Sigma X kuadrat tadi kan 588. Kita dapatkan dengan menguadratkan semua item data kita baru kita jumlahkan. Kemudian dikurangi FK-nya, sigma X dikuadratkan, sigma X-nya 76, kemudian dikuadratkan dibagi N, 10. Sehingga hasilnya 57,76. Lihat, sama kan dengan FK. 588 kemudian dikurangi 57,76, hasilnya adalah 530,24. Inilah JK atau jumlah kuadrat dari data hasil belajar yang telah kita kumpulkan tadi. Kemudian kita juga mengenal istilah ini. SX kuadrat. Apa ini? Kalau kita ingat, di dalam statistika deskriptif sebetulnya kita pernah belajar menggunakan simbol ini dan kita pernah belajar menghitung SX kuadrat ini. Apa itu SX kuadrat? SX kuadrat adalah variansi atau varian. Rumusnya adalah JK dibagi N per 1. N-1. N-1 sendiri merupakan derajat bebas kan. Ini rumus dari DB atau derajat bebas kan N-1. Sehingga mungkin di referensi lain, variansi atau ragam atau variansi ini rumusnya adalah JK per DB. JK dibagi DB. Sama saja. Karena N-1 sama dengan DB. Oke. Sekarang coba kita hitung, kita sudah dapat JK-nya kan tadi. JK-nya adalah 530,24 dibagi DB-nya 10 min 1, yaitu sama dengan 9. Yaitu sama dengan 58,92. Sehingga data ini memiliki variansi atau ragam sebesar 58,92. Kalau kalian lupa variansi itu merupakan salah satu hitungan dispersi di dalam statistika deskriptif. Nah, variansi sendiri kita kenal juga dengan KT. Jadinya KT itu sama dengan SX kuadrat atau variansi. KT merupakan singkatan dari kuadrat tengah. Ingat-ingat ya, KT itu kuadrat tengah. Nanti kita akan mengenal lagi istilah KT, kita temui lagi ketika kita menghitung ANOVA. Di dalam ANOVA nanti kita akan menemukan JK, kita akan menemukan KT, kita akan menemukan DB, kita juga akan menemukan FK. Kalau nanti kita belajar UJT, kita juga akan menemukan JK, kemudian KT juga. Oleh karena itu istilah-istilah ini mari kita pahami sehingga kita nanti tidak bingung ketika belajar statistika inferensial. Saya ulangi lagi ya, jadinya variansi itu sama dengan kuadrat tengah.
Kemudian di sini ada simbol sama seperti variansi tapi kuadratnya hilang. Ini merupakan simbol dari simpangan baku. Kita juga telah mempelajari simpangan baku di statistika deskriptif, yaitu termasuk dispersi juga. Nah, rumus dari SX ini, simpangan baku ini sebetulnya juga mudah, yaitu akar dari XX kuadrat ini, akar dari variansi. Variansi sendiri kan rumusnya JK dibagi N-1. Karena XX ini, karena simpangan baku ini merupakan akar dari variansi, maka rumus dari simpangan baku adalah akar dari JK dibagi N-1. Kalau kita sudah menghitung variansi, kita bisa langsung kalau ingin mengetahui simpangan bakunya ya sudah akar statistik variansi yang telah kita dapatkan. Tapi sekarang coba kita belajar, nah seperti ini. Tadi kan kita sudah menghitung 58,92 merupakan variansi dari sini. Sehingga simpangan bakunya langsung saja akar dibagi 58,92. Tetapi kalau kita belum pernah menghitung atau belum menghitung variansinya, ya udah kita masukkan satu persatu. JK-nya berapa? 30,24 dibagi N-1, 10-1. Yaitu sebesar 58,92. Kemudian diakar. Sehingga hasilnya 7,68. Sehingga simpangan baku dari data-data ini adalah sebesar 7,68. Kemudian di sini kita juga melihat ada simbol sama seperti simpangan baku, tetapi X-nya ada barnya di atas, ya. Baris di atas X itu dinamakan bar, sehingga X-nya kita beri nama X bar. Bar itu sendiri biasanya kita gunakan kalau kita merujuk pada nilai tengah, ya. Misalkan rata itu kan X bar simbolnya. Nah, bagaimana rumus dari X bar? Rumus dari SX bar ini adalah S dibagi akar N. Nah, SX bar ini sebetulnya apa? SX bar inilah yang merupakan standar deviasi dari sebaran nilai tengah yang kita miliki. Ya. Rumusnya adalah ini S per akar N. S sendiri tadi kita telah tahu S merupakan simpangan baku. Kemudian dibagi akar N dibagi jumlah item data kita. Tadi kita telah menghitung. Simpangan bakunya 7,68 kemudian dibagi akar 10. Akar 10 sendiri adalah 3,16. Sehingga 7,68 dibagi 3,16 sama dengan 2,43. Sehingga simpangan baku dari nilai tengah yang kita miliki dari data ini adalah sebesar 2,43. Ya, demikian berbagai rumus atau formula dari statistika deskriptif yang perlu kita pahami. Tadi kita telah mempelajari adanya sigma X, adanya N, kemudian DB. Kemudian di sini kita juga melihat adanya faktor koreksi, JK. Kemudian di sini kita juga mengenal adanya variansi atau nama lainnya adalah kuadrat tengah. Kemudian kita juga mengingat lagi simpangan baku. Dan yang terakhir adalah nilai tengah dari standar deviasi. Mari kita ingat, mari kita pahami karena ini penting bagi kita ketika kita akan mempelajari statistika inferensia. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan di video selanjutnya mari kita mulai mempelajari perhitungan salah satu uji hipotesis, khususnya uji beda di dalam statistika inferensia yang paling sederhana, yaitu uji T berpasangan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.